Punya rasio kemenangan lebih buruk dari Thomas Tuchel, Jurgen Klopp rawan dipecat Liverpool. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mempunyai persentase kemenangan yang lebih buruk dari Thomas Tuchel yang baru saja dipecat Chelsea. Liverpool mengawali Liga Champions 2022-23 dengan hasil mengecewakan. Berhadapan dengan Napoli pada matchday perdana grup A di Stadion Diego Armando Maradona, Liverpool keok dengan skor 1-4. Dalam laga tersebut, The Reds bahkan tertinggal 4 gol lebih dulu dari Napoli. Kekalahan tersebut pun membuat Liverpool untuk sementara berada di posisi ketiga klasemen grup A. Tak hanya membuat posisi Mohamed Salah CS di klasemen sementara Liga Champions tercecer, kekalahan ini juga memperburuk persentase kemenangan Jurgen Klopp pada musim ini. Menurut data dari ESPN, rasio kemenangan Jurgen Klopp bersama Liverpool hanya sebesar 28%. Angka tersebut bakal lebih rendah dari Thomas Tuchel yang baru-baru ini dipecat Chelsea setelah menelan kekalahan 0-1 dari Dinamo Zagreb di matchday 1 grup E Liga Champions. Thomas Tuchel tercatat mempunyai win rate dengan Chelsea sebesar 48% di semua ajang kompetitif. Jika mengacu pada statistik tersebut, maka klub berpotensi untuk bernasib seperti Tuchel. Namun, klub sendiri mengaku ia tak khawatir dengan kemungkinan dipecat Liverpool. Juru taktik asal Jerman itu mengatakan kalau pemilik Liverpool merupakan orang yang lebih tenang. Tidak juga, pemilik kami agak tenang dan mengharapkan saya untuk menyelesaikan situasi dan tidak berpikir orang lain akan melakukannya. Ucap Klopp seperti dikutip bolasport.com dari pernyataan jurnalis The Athletic James Pearce. Selanjutnya, Liverpool akan bertemu dengan Wolverhampton Wanderers dalam laga lanjutan Liga Inggris. Duel tersebut akan dihelat di Stadion Anfield, Sabtu 10 September pukul 21 waktu Indonesia Barat. Inikah tanda-tanda penurunan performa Virgil van Dijk? Liverpool sedang mengalami penurunan performa dibandingkan musim lalu. Salah satu faktornya bisa dilihat saat Virgil van Dijk sudah memberikan 2 penalti kepada lawan dalam 7 laganya bersama Liverpool. Van Dijk selama ini selalu dianggap jadi komponen penting di lini pertahanan. Tanpa dirinya, Liverpool seperti kekurangan sesuatu. Hal itu terekam saat Van Dijk harus absen lama di musim 2020-2021. Selama 45 laga tanpa pemain berusia 31 tahun tersebut, Liverpool seakan kehilangan sesuatu. Van Dijk kini sudah mendapatkan tempat reguler di tim utama sejak musim 2021-22. Namun performanya justru turun dibandingkan musim lalu. Penalti pertama yang diberikan Van Dijk terjadi pada pekan ke-1 Liga Inggris 2022-23 ketika menghadapi Fulham. Van Dijk melakukan pelanggaran terhadap Alexander Mitrovic di kotak terlarang. Mitrovic yang maju sebagai Algojo sukses menunaikan tugasnya. Fulham menggetarkan gawang Liverpool untuk kali kedua di menit ke-72, meski kemudian pertandingan berakhir imbang 2-2. Menurut catatan dari Football Liverpool, The Reds tidak pernah memberikan penalti kepada lawan sepanjang musim 2021-22, periode kembalinya Van Dijk ke dalam tim. Namun, Van Dijk jugalah yang menjadi sosok di balik penalti pertama yang diberikan Liverpool kepada lawan. 6 pertandingan setelahnya, Van Dijk melakukan hal yang sama. Kali ini ia melanggar Victor Osimhen saat berhadapan dengan Napoli pada pekan ke-1 grup A Liga Champions 2022-23. Osimhen juga yang maju sebagai eksekutor penalti di menit ke-15. Namun ia gagal menunaikan tugasnya setelah tembakannya ditepis kiper Alisson Becker, meskipun Napoli pada akhirnya tetap menang 4-1. Berdasarkan catatan ESPN, 2 penalti yang diberikan Van Dijk dalam 7 laga terakhir bersama Liverpool menjadi rekor buruk. Sebab pemain asal Belanda ini tidak pernah sekalipun memberikan penalti dalam 150 laganya bersama Liverpool. Van Dijk yang kini tidak dalam performa terbaiknya membuat pertahanan Liverpool sangat buruk. Dalam 6 laga di Liga Inggris saja, The Reds sudah kemasukan 6 gol. Catatannya di Liga Champions jauh lebih buruk. Baru 1 pertandingan, gawang Liverpool sudah kebobolan 4 kali. Itu berarti dalam 7 laga, ada 10 bola yang berhasil menggetarkan jala gawang Liverpool.
Andrew Robertson ngedumel masalah kekompakan Liverpool. Liverpool dilumat Napoli. Robertson menilai ada yang salah dengan kekompakan para pemain. Liverpool merana di Stadion Diego Armando Maradona ketika jumpa tuan rumah Napoli dalam laga grup A Liga Champions 2022-23 Kamis 8 September malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan 4-1 didapatkan oleh Liverpool dan mungkin ini adalah start terburuk The Reds di kancah Eropa dalam beberapa musim terakhir mereka tampil. Kekompakan yang semestinya menjadi kunci permainan menekan dari skuad arahan Jurgen Klopp malah sama sekali tidak cukup ketika berhadapan dengan Napoli. Semuanya dimulai karena kami tidak cukup kompak. Anda datang ke sini, kami tidak menang di sini sebagai sebuah grup. Jelas kami selalu merasa kesulitan dan Anda hanya berpikir melaju dan pertahankan, bukan Robertson. Jelas kami adalah tim yang bermain pressing dan ketika rekan Anda tidak memenangkan bola, Anda harus memiliki seseorang untuk mendukungnya. Kami tidak memilikinya. Kalah dalam duel, mereka bermain dengan cukup mudah dan kemudian tidak ada seorang pun di sana untuk mendukungnya. Dan kemudian mereka memiliki banyak ruang untuk bermain. Kami membiarkan dua bek tengah kami terekspos dan kami membiarkan Ali terekspos. Ketika Anda melakukan itu dan mereka klinis mereka mengambil peluang mereka, maka Anda menemukan diri Anda di posisi Anda sekarang. Tidak ada maksud menyalahkan rekan, tapi Robertson menilai bahwa kesalahan ada di seluruh pemain yang tak bekerja sebagai sebuah unit ketika berhadapan dengan tim sesolid Napoli. Tidak ada yang cukup baik. Kami tidak bisa mengatasinya dengan cara lain selain itu. Itu akan sangat bodoh bagi kami. Fans Liverpool pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu. Kami pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu sebagai sebuah skuad. Kami harus melihat diri kami sendiri. Kami harus melihat secara individual sebelum kita melihat secara kolektif. Apakah kami melakukan cukup untuk tim? Apakah kami bermain seperti yang kami inginkan? Apakah kami melakukan persis apa yang seharusnya kami lakukan? Karena itu tidak terlihat seperti itu. Kami adalah tim yang menekan. Kami suka berada di depan, kami suka menempatkan tim di bawah tekanan dan baru saja kami bermain 1 dan 2, tetapi kami tidak akan bermain bertiga dan merangkak. Dan saat itulah kami memiliki permainan yang sangat bagus. Dan kita harus kembali ke itu dengan sangat cepat. Tiga kebobrokan Liverpool usai dihancurkan Napoli. Liverpool tampil buruk di Liga Champions. Deret hancur 1-4 oleh Napoli dalam laga di Stadion Diego Armando Maradona, Kamis 8 September dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Detik Sport, dalam laga itu tim asuhan Jurgen Klopp sudah tertinggal 0-3 pada babak pertama. Gawang Alisson Becker dibobol bergantian oleh Piotr Zielinski, Zambo Anguissa, dan Giovanni Simon. Pada awal babak kedua, Zielinski menambah gol lagi untuk Napoli. Liverpool cuma sekali membalas dengan gol Luis Diaz. Dengan hasil ini, Liverpool kini menempati posisi ketiga grup A klasemen Liga Champions. Dalam pertandingan lainnya, Ajax menghajar Rangers 4-0. Di Amsterdamers dan Napoli menempati dua posisi teratas dengan raihan 3 poin. Dalam data yang dirangkum oleh Talksport, Liverpool mencatatkan beberapa rekor buruk. Yang pertama, Liverpool kalah dari Napoli dalam 3 lawatan di Stadion Diego Armando Maradona di bawah asuhan Jurgen Klopp. Di kancah Eropa, kandang Partenopei yang paling sering disambangi oleh Liverpool. Sialnya hasilnya selalu tumbang. Kedua, Liverpool kebobolan 3 gol pada babak pertama untuk pertama kalinya sejak Oktober 2014. Saat itu, si Merah melawan Real Madrid. Sebaliknya, Napoli mencatatkan hal serupa untuk kedua kalinya di Liga Champions. Mereka pernah membukukan itu ke gawang Kersingen pada Desember 2019. Ketiga, Liverpool menderita kekalahan paling besar yang ditelan tim Inggris pada pertandingan pembuka Liga Champions, setelah Arsenal juga pernah merasakan kekalahan 0-3 dari Inter Milan pada Liga Champions 2003-2004.